tunggu 2 menit lagi ya. Bisa. Udah kelihatan belum? Belum, masih blur. Kameranya kebalik ternyata. Mari berkumpul kawan-kawan. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kajian rutin kami di malam Sabtu ini. Bersama saya Rizky Amalia, insya Allah akan menjadi MC sampai penghujung waktu. Dan bersama Kak Naila dan Kak Putri, mungkin boleh diperkenalkan sebelumnya. Dari Kak Putri dulu mungkin. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Putri Siti Hajar. Aku last year student di National Islamic University of Malaysia. Jurusannya Business Administration, major in Islamic Banking and Finance. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nama aku Naila, mahasiswi tahun keempat juga di IAIUM. Jurusannya Business Administration, majoring in Finance. Oke, mungkin followers kita udah tahu ya kalau kita ngeluarin buletin yang judulnya mengenal skema asuransi syariah dan perkembangan industri takaful di Indonesia. Dan penulisnya kakak kedua ini. Maka dari itu di live kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang buletin itu. Sebelum kita membahas tentang asuransi syariah, alangkah baiknya kita mengenal tentang asuransi itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus memiliki instrumen asuransi, entah itu asuransi umum atau asuransi jiwa? Mungkin boleh dijelaskan oleh materi, silahkan. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi alasan kenapa kita harus punya asuransi adalah itu adalah salah satu langkah kita untuk memproteksi diri kita, karena kita nggak tahu kehidupan kita itu selalu dikelilingi oleh gitu ya, resiko bisa terjadi, resiko hal kecil dari apapun lah, dari kita bangun tidur terus tiba-tiba kita nauzubillah kakinya kenapa atau jatuh atau apa, kan kita juga nggak tahu. Dan salah satu usaha kita untuk memproteksi diri kita dari resiko itu, kita harus punya yang namanya asuransi kayak gitu. Nah, ini tuh juga udah ada sejak dari zaman Rasulullah, di mana di sebuah hadis dikatakan bahwa ada satu orang di mana dia menaruh untanya di padang pasir. Jadi dia menaruh untanya itu, terus Rasulullah bilang, kenapa kamu biarkan untanya ditaruh sembarangan kayak gitu. Kata si orang ini, dia bilang, aku berserah dirinya, dia itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi Rasulullah bilang, ikat dulu untanya, baru kamu berserah diri kepada Allah, seperti itu. Jadi makanya dibilang bahwa kita tuh harus kita harus bisa memproteksi diri kita dulu melalui asuransi syariah tersebut, melalui asuransi apapun itu, berarti kita bisa berserah diri kepada Allah gitu. Itu salah satu alasan kenapa kita harus punya asuransi ya, karena resiko terjadinya hal-hal yang di luar kendali kita, seperti itu. Oke, mungkin Kak Naila ada tambahan? Sama sih yang dari yang Putri itu, kan apalagi kita sebagai umat muslim kan selalu diajarin untuk ikhtiar dulu tuh sebelum tawakal. Jadi ada hal-hal yang kayak kalau di asuransi itu sebenarnya asasnya dia melindungi dari financial loss gitu kan. Nah, jadi di situ ini kayak ikhtiar kita sebelum nanti kita tawakal kepada Allah atas hal-hal yang terjadi di hidup kita. Intinya prepare lah ya sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar. Oke. Terus kita masuk lebih dalam tentang asuransi syariah nih. Nah, kenapa ya kita harus
memilih asuransi syariah daripada konvensional? Silakan. Oke, jadi boleh dijawab ya. Jadi kalau berarti kita masuknya ke hukum ini sih, hukum syariah, hukum-hukum syariahnya ya. Kalau misalnya di asuransi konvensional itu dia ada namanya gharar atau uncertainty. Nah, ghararnya ini fahish karena fahish itu kayak major besar gitu. Karena kalau di asuransi konvensional itu akadnya jual beli. Jadi si perusahaan asuransi ini dia ngejual proteksi itu si ininya apa namanya subscriber atau orang yang pegang polisnya itu dia pembeli, dia ngebeli proteksi itu gitu kan. Karena akadnya jual beli namanya bilateral agreement, jadi dua-duanya ini harus ngasih sesuatu yang kayak harus bertransaksi gitu, dua-duanya harus ngasih something gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gharar fahish ini, kan di asuransi kita nggak tahu, kita bakal misalnya kena kecelakaan kapan, dan separah apa, gitu kan kita nggak tahu. Jadi di sini ada uncertainty atau ketidakpastian yang dia besar, dan dia bikin kontraknya itu, kalau dalam Islam itu void gitu, nggak valid gitu kan. Nah, terus ada juga namanya di asuransi, kalau asuransi konvensional, itu ada namanya maisir. Karena balik lagi nih, tadi kan akadnya jual beli ya. Maisir itu judi. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang rugi atau satu pihak yang menang, yang lainnya itu rugi gitu. Nah, misalnya nih tadi kan kita pegang polis asuransi nih. Kita bayarnya misalnya totalnya 15 juta. Nah, terus tiba-tiba kita kecelakaan nih. Innalillah, meninggal gitu kan. Terus dapat kompensasi 100 juta. Kan nggak imbang tuh ya 100 juta sama tadi apa? 25 ya yang kita bayar. 15 ya. Itu kan nggak imbang ya. Berarti kalau di case yang ini si orang keluarganya dari si pemegang polis ini dia untung, tapi si perusahaannya rugi dong karena nggak sama kan. Nah, sedangkan misalnya nih ada kasus lain juga yang dia kecelakaan, mobilnya rusak, terus diganti 3 juta nih, sedangkan jangan misalnya sama-sama jiwa nih ya, asuransi jiwa. Nah, dia kayak patah tulang gitu. Dikasihnya 10 juta nih misalkan. Padahal dia bayar ke perusahaannya sama nih, polisnya 15 juta juga. Kan gak imbang tuh ya. Si perusahaan asuransinya dia dapat untung 5 juta, sedangkan si yang pemegangnya, subscribernya rugi 5 juta. Tuh. Nah, itu ada namanya maisir di konvensional gitu. Karena dia akadnya jual beli. Terus ada juga riba. Riba ini pertama itu karena si apa namanya, karena tadi dia relate ke maisir tadi itu sih, karena dia kan nggak sama gitu. Dan juga si perusahaan asuransi ini kalau misalnya dia konvensional kan dia bakal muter uangnya ya ke investasi. Nah, instrumen investasi yang perusahaan konvensional ngasih duitnya ini bakalan ke instrumen dan lembaga investasi yang dia mengandung riba juga, jadi ribanya double gitu. Gitu Nah, kita nggak makanya tahu ya itu dialurkan kemana. kan mereka nggak ngurus ya, nggak ngurus syariah compliance dari awal, udah konvensional gitu kan, nggak peduli mau nanti dia ngeinvestasi dananya kita itu ke yang syariah compliance apa enggak, jadi ribanya double gitu lah. Nah itu jadi karena ada itu semua itu kan nggak sesuai tuh dengan prinsip-prinsip Islam, apa kayak muamalat Islam. Makanya ada alternatif takaful ini gitu. Atau kalau di Indonesia lebih dikenalnya asuransi syariah namanya gitu. Iya, benar. Jadi dari basic akadnya sendiri yang dipakai dari asuransi konvensional itu sangat-sangat tidak mencerminkan yang namanya syariah itu sendiri karena dia mengandung riba, gharar, sama isir tadi gitu. Jadi apalagi apa ya? Sekarang kan orang-orang juga udah melek nih sama yang namanya syariah finance. Jadi mungkin tingkat kesadaran orang-orang itu udah tinggi gitu ya tentang pentingnya kita subscribe-nya itu ke yang syariah gitu. Jadi apa namanya latar belakang itu bisa menjadi pertimbangan buat orang-orang untuk subscribe ke asuransi syariah. Itu kayak apa namanya, lebih hati-hati lah sama duit kita ya untuk menjaga kesucian atau maksudnya menghindari dosa-dosa yang lebih besar. Terus
buat penonton kalau semisal nggak paham boleh banget tanya ya. Mungkin ini rada susah pembahasannya atau bagaimana. Lalu selanjutnya kan kalau orang Indonesia lebih apa namanya cenderung untuk menggunakan konvensional. Nah, dari asuransi syariah ini apa sih manfaat dan tantangan utama yang dihadapi oleh nasabah ketika memiliki asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional di Indonesia? Oke, mungkin boleh dari aku dulu ya. Jadi kalau misalkan mungkin manfaatnya yang aku bilang tadi, orang-orang tuh melek gitu loh sama yang namanya syariah finance gitu. Jadi mereka tahu kalau misalkan riba itu nggak boleh, riba itu dilarang. Jadi udah mulailah subscribe-nya tuh ke syariah finance, asuransi syariah gitu. Terus mungkin kalau untuk manfaatnya karena tadi kalau prinsipnya dari asuransi syariah itu sendiri adalah kita memberikan uang kita dalam pakai konsepnya itu ta'awun kayak gitu. Jadi kita istilahnya kita bergotong royong lah sesama muslim istilahnya seperti itu gitu. Jadi kita memakai konsepnya itu bukan jual beli lagi, tapi kita makainya itu tabaruk atau donasi yang nanti uangnya itu akan dikumpulkan oleh kaful dan si company-nya itu akan mengelola kayak gitu. Nah mungkin untuk manfaatnya itu sendiri balik lagi ke orang-orang, ke para pemegang klaim asuransi itu, para pemegang asuransi itu mungkin untuk dari manfaatnya ya kita terhindarlah dari dosa-dosa riba itu gitu. Ya berarti apa namanya uang dalam situ tuh netep atau kayak perusahaan tadi, maksudnya diputar terus? Tetap diputar. Cuman bedanya kalau misalkan dia asuransi syariah, dia pasti investnya juga ke investasi ke company ke itu yang syariah compliance itu. Jadi kalau misalkan investasinya dia kemanapun terserah mereka gitu. Tapi kalau misalnya untuk asuransi syariah ini dia investasinya itu ke yang syariah compliant kayak gitu. Berarti udah pasti ya, udah di apa namanya mungkin surat-suratnya atau gimana udah dikasih tahu kalau kita meregulasikan ini dengan company-company syariah dan sebagainya. Iya. Mungkin selain apa namanya kesadaran masyarakat yang tinggi dijunjung juga sama pemerintah ya, kan yang bangun asuransi atau bank juga pemerintah. Semisal pemerintah nggak buka tentang syariah, mungkin kita juga nggak bisa ini ya, terhindar akan riba dan gurur tadi. Untungnya asuransi syariah berarti dimulai dari tahun berapa? Kalau untuk di Indonesia sendiri itu dari tahun 1994 berdasarkan datanya OJK. Terus itu asuransi pertama itu tahun 1994 itu namanya Syariah Takaful Indonesia kalau nggak salah namanya. Awal juga, untung udah. Terus selanjutnya apa saja jenis produk asuransi syariah yang umum ditawarkan di Indonesia dan bagaimana cakupan serta manfaatnya? Oke. BTW teman-teman, kalau misalnya mau ngerti lebih lagi apa yang kita omongin, sebenarnya kita udah nulis buletin ya. Mungkin ada yang masih baru gabung di sini, bisa kayaknya ada ya di linknya Isefit ya? Ada. Masih ada harusnya. Asuransi itu produk asuransi itu ada, kalau secara umum ya, ada namanya asuransi jiwa sama asuransi apa ya kalau di Indonesia keluarga medis ya, asuransi keluarga ya, general sama family. Iya, general. Umum family itu maksudnya gimana? Kalau family itu bentar, soalnya kalau ada yang kayak soalnya kan kita belajar di UM nih, jadi diajarinnya pakai perspektif Malaysia. Nah, habis itu kita sebenarnya di sini juga kita belajar gitu kan, research sendiri kalau di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau yang kita diajarin di Malaysia itu dia ada 2, general sama family gitu kan. Kalau family itu apa ya? Yang gabung itu ya.
kayak satu keluarga itu nge-subscribe-nya satu plan aja gitu bareng-bareng walaupun dia isinya beberapa orang gitu. Terus kalau yang general itu dia yang kayak asuransi Perorangan. kebakaran, asuransi ya asuransinya perorangan dan dia macam-macam gitu kan medical gitu. Kalau di Indonesia kayaknya agak beda ya. Dia asuransinya ada asuransi jiwa sama asuransi keluarga kalau nggak salah. Iya, terus jiwa Medical nggak ada. Asuransi umum. Kak. Asuransi jiwa sama asuransi umum bahasanya. Bahasanya kalau di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau asuransi jiwa itu eh, kayak nyawanya gitu kan. Kalau asuransi umum itu dia yang umum kayak medical, terus untuk home financing, pokoknya selain daripada asuransi jiwa itu. Nah itu Kalau kecelakaan manfaatnya kalau kecelakaan jiwa sih masuknya. Tapi itu bisa dilihat Kecelakaan terus ke orangnya. Kecelakaan terus masuknya ke orangnya gitu. Itu jiwa. Tapi kalau ke motornya, ke mobilnya itu umum. enggak, kalau dia kecelakaan tapi belum meninggal, enggak meninggal gitu. di coverage ada Tapi memang medical. bisa Di medical. syariah ada. Ada. Oke. Kalau ini ya berdasarkan data OJK ya dari yang kita temuin waktu pas lulus itu ada berapa nih? Udah ada yang full fledged. Kalau yang full fledged itu udah ada 15 sampai 45 ya. 45 unit usaha, 45-an gitu. Nah, dia itu terdiri dari yang perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum sama namanya reasuransi gitu. Ini yang full fledged ya. Ada juga yang full fledged itu maksudnya dia udah secara unit dia udah syariah doang gitu. Dia nggak nyampur sama konven gitu. Dia nggak di bawah konven. Nah, sedangkan ada juga nih kayak perusahaan asuransi konven yang dia ngeluarin cabang syariah. Nah, itu namanya bukan full fledged. Nah, itu lebih banyak lagi. Kalau yang kayak yang full syariah dan dia udah separate, udah kayak misah syariah doang itu ada 45 totalnya di Indonesia. Nonton kalau mau tanya silahkan ya tanya. Please tanya. Terus ada yang mau ditambahin atau kita lanjut aja? Mau nambahin nggak, Put? Kalau aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan kalau di konvensional tuh dibagi-bagi ya Kak, semisal asuransi medical, asuransi kecelakaan, asuransi ini. Nah kalau di asuransi syariah tuh umum tuh bayar bayar langsung dapat semua atau gimana? Enggak. Dia juga sebenarnya untuk produknya sendiri bisa tuh berarti ya? antara konvensional dan syariah itu antara asuransi konvensional dan asuransi syariah itu sama aja. Cuman kan yang membedakan di sini adalah akad yang mereka pakai dan how they operate ya gitu ya. Tapi untuk overall mereka sama aja gitu. Mereka provide-nya apa aja. Untuk subscribe yang ditanya tadi itu tergantung kita. Tergantung kita mau subscribe-nya itu ke apa. Jadi kalau misalnya kita fokusnya lebih ke medical, kita ya udah kita itu subscribe medical. Jadi ternyata kita rumahnya kebakaran atau apa itu nggak masuk karena yang kita punya plannya itu ya cuman plan si medical juga ada banyak, ada yang macam-macam, ada banyak gitu, ada kayak yang khusus melahirkan atau apa kayak itu tuh ada juga karena benar-benar cabang dari anak cabang dari produk-produknya asuransi syariah itu banyak banget gitu. Nah, biasanya kalau asuransi itu minimal yang basic banget pasti semua include-nya kematian sama TPD, total permanent disability, yang dia kayak lumpuh gitu, itu pasti include itu. Nah, terus juga produk-produknya ada yang bentuknya tahunan, jadi harus diperbarui tiap tahun. Ada juga yang one off, kayak misalnya kita mau liburan ke luar negeri, kita bisa tuh subscribe takaful cuman selama, misalnya kita buat seminggu itu aja selama kita keluar negeri, bisa one off doang gitu. Beda-beda tergantung tamunya apa gitu. Kalau kita cari tahu juga haji sama umroh itu juga ada asuransinya gitu loh. Jadi misalnya kita haji atau umroh kita mau subscribe nih ke takaful, kita subscribe ke asuransi syariah itu juga ada gitu. Mereka juga nge-provide salah satu produknya itu juga. Berarti yang dititik beratkan itu akadnya sah secara Islam dan regulasi semuanya itu menurut syariah Islam ya. Iya benar. Dan juga ini kalau misalnya di ini ya kita masuk lagi itu nanti ke kepemilikan dana asuransinya itu. Kalau misalnya di
konvensional karena diangkatnya jual beli, begitu kita ngasih duit kita kasih ke dia, duit kita jadi punya dia gitu kan, punya si Iya. perusahaan ini. Jadi kayak pembagian kayak surplusnya itu terserah si perusahaan ini gitu. Jangan kalau takaful karena bentuknya tadi tabaruk ya, kayak donation gitu, gotong royong bantu sama sama lain. Jadi uang takafulnya itu punyanya partisipan kita semua gitu. Jadi kayak pembagian surplus, kayak gitu-gitunya semuanya itu tergantung dari akad yang dipakai. Biasanya kalau untuk investasi, bagian investasinya ada mudharabah. Kalau bagian klaimnya itu ada wakalah gitu. Jadi benar-benar berdasarkan apa yang udah Allah turunin gitu, nggak bisa terserah si konvennya mau kayak gimana gitu ngebaginya gitu. Tapi kalau syariah masih ada ketidakpastian nggak? Semisal mau klaim tapi nggak dapet, ada nggak? Nah itu dia, namanya asuransi kalau dipikir-pikir kan kita emang nggak tahu ya, nggak tahu kapan bakal kejadiannya, bakal seberapa parah kayak gimana gitu kan. Jadi di asuransi syariah sebenarnya tetap ada namanya gharar, tetap ada uncertainty itu, nggak pastian itu, karena emang nggak pasti gitu kan. Tapi karena di sini itu akadnya donation ya, donasi gitu kan. Jadi begitu apa namanya? Kalau tadi kan kalau jual beli namanya bilateral ya, kayak saling mengikat gitu kan. Sedangkan kalau donasi itu unilateral, dia mengikatnya hanya kepada si pemberi. Jadi misalnya nih tentang kita ngasih unilateral tuh kayak misalnya hibah, kita ngasih hadiah ke orang. Kan kita terserah kita dong mau ngasih hadiahnya apa, berapa, kapan. Si dia nggak bisa kayak Ngatur. nggak bisa bawa kita, nggak bisa ngatur gitu kan, nggak bisa apa sih ke court, apa sih court tuh Hah? court apa sih legally binding itu apa ya bahasa Indonesia? Nggak bisa nuntut si Benar, orang itu. nggak Oh, bisa iya. nuntut ke pengadilan, nggak Oh bisa iya, nuntut ke paham. pengadilan kan. Kalau misalnya bentuknya dia, nah kalau misalnya di asuransi syariah itu karena dia bentuknya donasi itu, jadi begitu ada yang kecelakaan, kita tuh bentuknya kayak sebagai sesama muslim kita ngebantu si saudara ini yang kecelakaan gitu. Jadi bentuknya di antara sesama kita itu bentuknya ngasih hibah kayak gitu. Jadi Berarti kayak besar kecil gimana? Gimana? Ya silakan. berikan uang, kita berdonasi juga untuk kepentingan umat kayak gitu. Mm-mm. Nah, masalah donasinya, kok donasi diatur-atur sih, diatur sama perusahaannya harus berapa, kan ada polis asuransi kan kayak gitu ya. Nah, itu namanya forced donation, jadi kayak donasi yang dipaksa gitu lah ya, biar kita donasi. Jadi dengan kita kayak subscribe asuransi syariah ini, kita dapat of course ya, dapat proteksi dari asuransi ini, dan juga kita dapat pahala, insya Allah ya, karena akadnya akad saling membantu, akad donasi gitu kan, gitu. Semangatnya begitu. Oke, paham. Berarti akad, regulasi, niat juga sama-sama membantu tadi ya. Oke. Terus selanjutnya nih, bagaimana industri takaful ini berkombinasi dengan sektor lain dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia? Ya, Gimana? kalau misalkan berkolaborasi dengan sektor lain itu yang lebih terkenal ya, maksudnya lebih ditekankan di sini adalah dia ada yang namanya Bangka Insurance. Bangka Insurance. Apa tuh? Jadi dalam arti kayak gini, jadi itu yang dia itu adalah kayak subsidiarisnya dari bank Indonesia kayak itu. Jadi misalkan bank mereka ngeluarin produk asuransi, berarti kan itu kayak anak perusahaan dia ya, anak subsidiaris dari si bank itu sendiri. Itu yang namanya bank asuransi gitu. Jadi salah satu bentuk kolaborasinya adalah itu. Apa manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah semisal kalau misalkan kita ditawarin produk sama bank yang udah kita percaya, bank itu udah kita percaya, mereka menawarkan produk asuransi di mana itu asuransinya itu adalah milik mereka sendiri, kita pasti lebih percaya dong daripada kita memilih asuransi yang kita cari sendiri di luar gitu. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi asuransi itu untuk meningkatkan kayak orang tuh biar percaya gitu sama asuransi, biar lebih percaya gitu. Karena kan kalau misalkan kita yang aku bilang tadi kita udah percaya sama bank, terus ntar banknya ngeluarin produk asuransi di mana itu adalah punya mereka yang kita udah percaya sama mereka, jadi kita otomatis sudah pasti subscribe to si bank asuransi ini kayak gitu.
Itu salah satu bentuk kolaborasinya gitu. Terus mau nambahin, misalnya kayak kalau contoh produk bank takaful ini, kan kalau namanya bank assurance ya, tapi kalau misalnya syariah bank takaful biasanya nyebutnya. Salah satu contoh produknya ini, misalnya kita mau ngambil home financing nih, utang buat rumah gitu kan. Apa sih, KPR lah ya, mau ngambil KPR gitu. Nah, itu tuh nanti dia kayak satu paket sama asuransi atau takaful untuk utang tersebut gitu. Jadi kan kalau KPR pasti lama ya, berapa puluh tahun gitu kan. Nah, nauzubillah aja gitu di tengah-tengah meninggal gitu kan, bukan malah ngewarisin aset, ngewarisin utang gitu kan. Makanya di sini asuransinya ini bertujuan buat ngelindungin anaknya, keluarganya itu dari keharusan ngebayar utang tersebut. Nah, jadi kayak langsung satu paket gitu. Jadi nanti si orang yang ngajuin KPR ini, dia bakal harus bayar KPR plus asuransi ini, polis asuransi untuk utang ini gitu. Kayak ke bank karena sepaket gitu contohnya. Dilunasin. Ya, jadi kalau misalnya udah ngambil asuransi itu, terus misalnya nauzubillah meninggal gitu, ya bakal dilunasin sama si bank. Bakal di Kalau wave. misal jumlah uang yang dia tabung atau subscribe asuransi itu nggak menutup tadi? Itu risk manajemennya si bank-bank yang ngatur. Mereka udah punya risk management sendiri. Berarti udah aman lah ya. Intinya tadi namanya asuransi buat prepare. Makanya asuransi dari awal buat nyiapin kayak resiko-resiko gitu kan. Oke. Yang terakhir nih. Oke, yang terakhir. Bagaimana harapan dan proyeksi perkembangan industri takaful dalam jangka pendek dan panjang di Indonesia? Oke, kebetulan kemarin pas baca-baca, kebetulan banget tahun ini tuh pemerintah kemarin ngeluarin undang-undang. Bentar ya, namanya tuh ada, kemarin kita udah nyatet, jadi ada namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, baru banget nih, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi di sini yang menariknya itu pemerintah ngasih mandat ke LPS, atau teman-teman yang belum tahu, itu lembaga penjamin simpanan, yang dia tugasnya kalau di Malaysia kayak PIDM gitu lah ya. Dia ngejamin dana yang disimpan di bank, gitu. Nah, mulai karena undang-undang ini ada mandat untuk si LPS ini juga menanggung atau menjamin dana perusahaan asuransi baik konven maupun syariah dan juga reasuransi gitu. Nah, ini proyeknya sih diharapkan dalam 5 tahun LPS bakal comply ke undang-undang ini. Jadi menurut saya dan banyak kayak researcher lain gitu kan ya yang nyari tentang Indonesia ini, karena kayak kan banyak tuh kayak concern di mana nih kalau misalnya nggak bisa klaim gitu kan. Nah, kalau misalnya udah dijamin sama LPS, ya mereka dong kayak sebagai lembaga penjamin gitu kan. Jadi lebih tenang, kayak kita sebagai subscriber lebih apa ya, oh ini udah dijamin LPS nih. Jadi harapannya lebih banyak lagi orang, karena misalnya udah tahu ini aman, lebih banyak lagi orang yang percaya gitu buat nge-subscribe asuransi, terutama yang syariah gitu. Iya. Terus kalau dari aku pribadi, manfaat apa, maksudnya harapan ke depan buat asuransi itu, kita tahu untuk proteksi diri kita itu banget ya. Jadi gimana caranya supaya kita memproteksi diri? Mungkin kita bisa bercermin dari negara tetangga kita. Kalau misalkan Indonesia itu tidak ada kewajiban untuk kita harus punya asuransi kayak gitu ya. Jadi itu adalah kayak ya tergantung individunya masing gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat refer ke negara tetangga, mereka itu mewajibkan terutama kendaraan bermotor kayak gitu tuh mereka harus punya asuransi gitu. Jadi mereka biasanya dalam setahun tuh mereka bayar asuransi, mereka juga bayar pajaknya kayak gitu. Jadi harapan aku semoga kayak orang-orang tuh lebih sadar, lebih aware gitu kalau penting asuransi itu penting buat memproteksi diri mereka masing-masing gitu, bukan untuk negara, bukan untuk orang lain, bukan, tapi untuk mereka masing-masing gitu. Jadi kayak ya kita nggak tahu, balik lagi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, apa yang terjadi 1 detik setelah ini, 10 menit setelah ini, kita nggak tahu. Jadi kayak ya penting gitu buat memproteksi diri kita gitu.
benar. Kalau di Malaysia kan kalau kita ngeliat mobil semua pasti ada stiker asuransi kan Iya, depannya. iya. Mereka aman tuh kan kecelakaan terus kayak oh maaf ngasih kartu dan nanti telepon. Kalau di Indo kan setiap tabrakan minggir dulu berantem kan. Iya. Beda gitu. Jasa Dan Marga bukannya Jasa Marga. Tapi jasa nggak marga semuanya kan, mau oh jasa marga jalan yang di jalan. Yang ini untuk kendaraannya sendiri gitu, bukannya untuk di jalan yang untuk hmm, jalan kendaraan pribadi kita gitu. Kalau jasa marga hmm, kan angkutan umum juga ya, maksudnya kayak bis kayak gitu. Kalau ini yang untuk pribadi kita sendiri, hmm. yang Private dari kita gitu. gitu. Oke. Soalnya kalau juga kalau di Malaysia kalau misalnya kita nih kena tilang gitu ya, kena tilang terus dicek, yang dicek itu juga road tax-nya juga, asuransinya juga dicek kayak gitu. Gitu. Tapi salah satu tantangannya sih ya menurutku itu jumlah penduduk sih. Soalnya kan kalau Malaysia Dalam berapa ya? 7 bisnya juta ya? 7 juta kan ya. Sedangkan 67 kalau atau 30. 60 ya 36 ya. pokoknya beda jauh banget lah sama Indonesia gitu kan. Indonesia 270 juta kayak dan kayak apa namanya? Dari segi ekonomi lebih ke menengah ke bawah gitu kan kebanyakannya. Jadi kalau misalnya si pemerintah ini mau ngewajibin buat semua orang yang punya motor, punya mobil harus punya asuransi, Berat juga. harus lebih dikaji lagi sih. Makanya ada lagi nih di takaful ada namanya micro takaful gitu. Jadi kayak sebenarnya makanya takaful ini industri yang selalu ada inovasi gitu, selalu bergerak terus karena apa ya makin lama kan makin macam-macam ya dan juga Mikirin rakyat bawah lah ya intinya. sektor Iya, benar. keuangan kan selalu coba ngakomodasi kayak misalnya tadi oh nggak sesuai Islam oke ada yang syariah oh yang ini terlalu berat untuk orang-orang yang penghasilannya kecil ada micro takaful sebenarnya makanya takaful ini menarik dan bukan bukan apa kayak oh itu ini ya riba kan biasanya orang banyak yang gitu ya syariah mah sama aja gitu kan namanya doang syariah tapi tetap ada bunga gitu itu salah satu Kalau tantangan juga ya persepsi Ya. masyarakat itu iya, Dari orang-orangnya sendiri gitu ya. Ya kita tahu Muslim mayoritas Muslim gitu. Cuman kan kayak ya nggak semuanya juga melek sama yang namanya syariah finance kayak gitu. kalau boleh tahu minimal apa namanya bayar premi asuransi syariah berapa ya? Untuk yang mikro mungkin. mikro di kalau berapa ya kalau Maksudnya misalnya gimana apa bayarannya gitu ya kan itu kayak menjangkau rakyat bawah gitu ya. Nah, itu dibuat berapa sama mereka bayarnya? kalau yang di Malaysia itu kalau nggak salah ada yang berapa ya seringgit gitu Iya, dia harian. Kalau ada cuma dia harian Kayak BPJS. Grab, Hmm. kayak Grab itu drivernya itu mereka harus subscribe to asuransi kayak gitu. Nah, itu asuransinya itu bisa yang daily insurance. Jadi mereka bayar per harinya itu rendah gitu. Ada juga kok yang start mulai seringgitan yang naik maksudnya untuk daily ya. Iya. Kalau yang mikro takaful kayaknya belum terlalu banyak kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia contohnya itu dia dibikinnya gitu. Jadi kayak rendah deh kayaknya sebulan berapa belas ringgit gitu. Tapi nanti ya coverage-nya emang nggak sebanyak Iya. uh, Agak VIP lah asuransi ya. biasa gitu. Tapi tetap aja dia bakal nge-cover yang penting kematian sama TPD tadi sama kecelakaan juga kayak lumayan lah kalau dihituin daripada nggak sama sekali gitu kan. Bayangin udah cuman keluarga pas-pasan terus yang kerja ayahnya doang ayahnya kenapa-napa kan malah makin nanti nggak dapet duit dari mana-mana kan gitu. Makanya ya salah satu yang lagi digenjot juga kalau di Malaysia micro takaful itu ini juga Mungkin untuk kita yang sebenarnya berpendidikan tahu lah ya masalah asuransi, apa proteksi. Kalau yang di dalam pedesaan ini itu mana ada tahu, ya kan ya? iya Jadi salah satu makanya buat bisa mencakup ke seluruh lapisan masyarakat itu sebuah PR yang besar gitu ya. Betul.
Hmm. Mungkin ada yang mau ditanyain, apa namanya nih, yang nonton? Oh, iya. Mungkin untuk menutup, ada tambahan dari Kak Naila dan Kak Putri. Pesan Kalau pesan dari akhir. aku, kalau dari aku mungkin balik lagi, karena kita lagi bahas asuransi syariah ya. Balik lagi ke landasan teori asuransi itu sendiri, bahwa kita penting untuk memproteksi diri kita dari segala hal yang mungkin terjadi, banyak posibilitas yang bisa terjadi di kehidupan kita. Jadi bukan untuk mempromosikan sebuah brand atau apa, tapi penting untuk punya gitu yang namanya asuransi, proteksi diri kita sendiri dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, maksudnya ragu-ragu buat subscribe Takaful atau apa, bisa untuk dipikirkan kembali, karena manfaatnya itu banyak gitu. Selain bisa, kalau asuransi itu bisa membantu sesama muslim gitu, tapi itu juga memproteksi diri kita sendiri, seperti itu. Benar. Biasanya kan orang kayak nggak punya asuransi itu pertama karena dia kurang aware nih kenapa sih harus punya asuransi. Sedangkan tadi kita udah jelasin kan kayak resiko itu bisa terjadi kapan aja gitu loh. Dan juga kita sebagai seorang muslim, Rasulullah udah pernah ngeluarin hadis kan kayak harus ikhtiar dulu sebelum tawakal, kayak yang tadi yang ngikat unta yang tadi udah dibilang sama Putri gitu kan. Atau enggak nih alasan kedua, dia tahu nih ada asuransi tapi dia kayak asuransi syariah mah sama aja gitu kan, sama kayak konven, makanya dia kayak sanksi dengan asuransi syariah ini. Nah tadi juga kita udah jawab ya, kalau misalnya dari konsep dasarnya aja udah beda, kayak akad dari asuransi konvensional sama asuransi syariah ini udah beda. Jadi walaupun dari luar kayak sama, tapi dalamnya beda. Dan insya Allah kayak orang-orang, kayak misalnya setiap perusahaan takaful selalu punya ini kan, kayak syariah advisor, dan mereka ulama-ulama gitu loh. Dan kayak takaful itu, hukum takaful, kayak legalitas takaful itu adalah hasil dari rapat ulama-ulama, syekh-syekh gitu kan. Insya Allah, nggak mungkin lah ya, kayak mereka udah sebanyak itu ilmunya dan nggak ngelakuin inovasi yang mendekatkan kita ke hukum yang udah Allah turunin, kan nggak mungkin lah ya. Pasti walaupun Semoga lah ya. kayak kayak dari luar kayak sama, kita kayak makin lama makin mendekat kayak sampai nanti completely lepas sama riba gitu. Nah ini bisa dikaji lebih dalam juga sih. Cuman justru kalau misalnya kita nggak ngedukung industri syariah yang udah ada, kan kehilangan pasar tuh, nggak bisa inovasi, malahan nggak bisa ngilangin apa namanya ya semua yang tadi itu, malah stuck di situ kan. Jadi menurutku kayak kita harus ngedukung inovasi syariah yang udah ada gitu, biar mereka makin bisa improvisasi lagi gitu. Terus ada juga yang misalnya mereka ini udah tahu asuransi, udah tahu syariah, tapi kayak kok mahal ya, nggak punya duit gitu kan. Nah sedangkan di takaful ini ada yang namanya micro takaful. Atau bisa juga nanya-nanya, pasti agennya kan ngasih saran apa nih yang cocok, budgetnya seberapa, punya tanggungan apa aja, nanti dia kasih saran gitu. Jadi sebenarnya udah convenient sih, tinggal kitanya aja yang maju gitu, berkeinginan. Oke, baik. Tapi asuransi syariah nih udah ini belum ya? Maksudnya kampanyenya udah kayak besar-besaran atau gimana? Maksudnya Udah, oh, apalagi kalau misalnya Kalau dilihat dari dari 5 tahun terakhir ya, beberapa kita terkena pandemi COVID dan lain-lain. Jadi kalau dilihat dari datanya si OJK sendiri itu, total aset dari perusahaan asuransi syariah Indonesia ini sendiri itu udah meningkat gitu. Dalam arti berarti banyak orang dong yang peduli, yang subscribe tuh syariah, asuransi syariah itu. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID kemarin, jadi orang-orang tuh makin sadar pentingnya menjaga diri, memproteksi diri sendiri dari hal-hal yang tidak mungkin, yang mungkin saja di luar nalar kita kayak gitu. kalau
menurutku justru malah kayak masih ada room for improvement lah ya. Soalnya kalau misalnya kita bandingin lagi nih ya kan, karena kita mahasiswa UM secara natural kayak bandingin apa yang kita pelajari sama apa yang kita cari tahu tentang Indonesia gitu. Kayak masih jauh sih. Kalau di Malaysia itu regulasi asuransi syariah jauh lebih rapi. Menurutku kayak kuncinya di pemerintah sih, regulasinya bagus. Jadi biar kayak perusahaan asuransinya sendiri mereka ngerasa terlindungi. Karena sebenarnya kalau misalnya pakai hukum-hukum syariah dan pakai mudharabah wakalah, kan nanti misalnya tadi yang udah dibilang kan duitnya duit peserta, duit partisipan asuransi, nggak bisa suka-suka mereka, untungnya juga lebih dikit dong. Makanya kayak kebanyakan perusahaan milihnya ya asuransi aja, dapat untung lebih banyak kan. Makanya regulasi dari pemerintah itu penting biar kayak ngasih apa namanya keinginan buat orang makin banyak berpartisipasi di industri syariah itu gitu. Ada yang mau ditambahin? Udah ya? Apa lagi ya? Udah sih Conclusion dari aku. Put. Udah sih tadi pentingnya punya asuransi Oh, buat terakhir. Berarti perusahaan asuransi syariah untungnya dapat dari mana? Oke. Berarti masuk ke itunya. Oke, Put. udah. Ada salah satu akad dari ini ini kita belajarnya dari teori ya. Mungkin kalau misalnya untuk prakteknya di industri keuangan asuransi syariah itu sendiri kita kurang tahu karena kita kan bukan representatif ataupun orang dari perusahaan itu sendiri. Cuman kalau kita belajar dari teorinya adalah di sini ada salah satu akadnya dari si asuransi itu ada yang namanya wakalah. Wakalah itu adalah agent gitu. Jadi kita membayar si takaful company itu untuk mengelola uang kita gitu. Jadi si takaful company-nya, si company itu yang jadi agent dari yang jadi agentnya untuk mengelola dan memanage company-nya gitu, memanage uangnya, manage semuanya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat dari situ, kita wakalah itu juga kita pay mereka as an agent kayak gitu. Kalau untuk wakalah itu mereka dibayar itu dari fee agentnya gitu. Jadi fee agent untuk si takaful company itu. Mungkin Naila ada yang mau Bayar jasa. Iya, bayar jasa. Iya. Itu kan sebenarnya tergantung setiap takaful operat atau perusahaan asuransi itu dia boleh milih dia mau pakai kontrak yang mana, akad yang mana. Tapi biasanya sekarang udah nggak ada yang wakalah aja karena untungnya hanya dari agensi fee aja gitu kan. Jadi biasanya mereka pakai wakalah plus mudharabah gitu kan. Kalau wakalah itu jadi kayak mereka pakai dua ini barengan gitu, dua kontrak barengan, hybrid bilangnya gitu kan. Kalau yang wakalah ini dari wakalah ini mereka ngambil wakalah fee itu, agency fee itu kan, satu dari agency fee. Terus kalau yang dari mudharabah itu kan mereka bagi hasil ya. Jadi kayak dari hasil investasi itu mereka bagi hasil. Jadi ada yang untuk perusahaan, ada yang untuk partisipan gitu. Nah, terus dari mudharabah lagi ini juga kalau misalnya investasinya bagus, ada yang namanya performance fee gitu. Pokoknya ini kalau investasinya bagus gitu, apa yang mereka udah naruh ke instrumen-instrumen itu ternyata hasilnya bagus, profitnya gede gitu ya. Ada namanya performance fee buat si perusahaan ini. Terus yang keempat dari underwriting surplus. Underwriting surplus ini lebihnya atau sisanya dari jumlah dana takaful semuanya itu dikurangin semua klaim, dikurangin semua reasuransi, dikurangin apa lagi ya, pokoknya udah dikurangin semua fee udah dikurangin, udah bersih banget gitu lah ya, dan masih ada surplus. Nah underwriting surplus ini bisa dibagi 50-50. Jadi si perusahaan ini maksimal bisa dapat 50% dari underwriting surplus ini. Jadi at least ada 4 kayak sumber profit untuk si perusahaan asuransi ini. Oke, baik. Mungkin ini apa namanya? Penutupan dari kami telah
membahas tentang landasan teori, manfaat, tantangan, juga regulasi tadi, terus harapan proyeksi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang. Semoga ilmunya tersampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa dibaca juga buletinnya, lihat di Fit is Fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ saja dari kami semua. Selamat malam. Hai. Ah,